Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini tanggal 11 Februari 2019, dalam agenda rapat permusyawaratan terhadap sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 4-G-2019 Yogyakarta antara Ajistiono SPD selaku penggugat melawan Muhammad Huda Nuryanto selaku tergugat akan segera dimulai. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan masuk ruang persidangan. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon memasuki ruang persidangan. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini agenda pertemuan kita adalah rapat permusyawaratan. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Siapa penggugatnya dan siapa tergugatnya? Saya Ajistiono SPD selaku penggugat, Pak. Saya di sini didampingin dua lawyer, yaitu Agnes Lintang SHMH dan Cahyo Harimurti SHMH. Dari kantor Agnes Lintang Law Sumentaker. Saya selaku Bupati Gunung Kidul adalah tergugat yang mulia. Saya didampingi Farli Jasinta SHMH dan Bendinata Sekolah Lora SHMM dari pejabat bagian hukum Sudah Gunung Kidul selaku kuasa hukum. Baik, kepada saudara penggugat, alasan Anda untuk mengajukan gugatan itu gimana? Baik Bapak, kami mengajukan gugatan karena dikeluarkannya surat keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 208/UP/Kep-D/D4 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ajistiono SPD oleh Bupati Gunung Kidul. Izin penambahan Bapak Ketua, hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang secara nyata merugikan penggugat. Sebab penggugat adalah seorang terpidana tindak pidana korupsi. Tetapi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penggugat tidak dilakukan dalam jabatan yang diamankan negara kepada penggugat, yaitu sebagai PNS guru SD Negeri Kelompok, melainkan dilakukan dalam jabatan selaku TPK PNPM Desa Pengkol. Selain itu, penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemidanaan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada saudara Ajistiono SPD dan telah dijalani oleh penggugat. Baik, kepada para penggugat, alat bukti yang diajukan sudah lengkap untuk kita ajukan ke persidangan. Bapak Ketua, kami akan mengajukan beberapa alat bukti yang sudah lengkap, yaitu meliputi yang pertama fotokopi sesuai dengan asli keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 208/UP/Kep-D/D4 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ajistiono SPD. 2. Fotokopi sesuai dengan asli surat Kepala SDN Gelombong kepada Kepala UPTTK dan SD Kecamatan Blitar perihal laporan kemenangan penjatuhan hukuman disiplin tertanggal 1 Maret 2013. 3. Fotokopi sesuai dengan asli surat keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 13/UP/Kep-D/HK/D4/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang pemberhentian sementara saudara Ajistiono SPD dengan NIK 1905042199403105 Guru Madya SD Negeri Gelombong UPT TK dan SD Kecamatan Blitar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul.
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 04 garing UP garing Cap titik D garing HK garing D4 garing 2014 tertanggal 6 Mei 2014 tentang pengaktifan kembali saudara Sistem SPD. 5. Fotokopi sesuai dengan asli surat keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 05 garing UP garing Cap titik D garing HK garing D4 garing 2014 tertanggal 2 Juli 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada saudara asisten SPD. Sekian Bapak Ketua Pengadilan. Baik, kepada para tergugat, apakah KTUN yang sudah diterbitkan sudah memenuhi unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari asas pemerintahan yang baik? Izin Bapak Ketua, KTUN yang telah dikeluarkan oleh Bupati selaku tergugat bahwa saya telah sesuai dengan pemerintahan, asas-asas pemerintahan yang baik serta dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Izin menambahkan Bapak Ketua bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas, terbitnya objek gugatan telah memenuhi proses klarifikasi atas kasus korupsi yang menimpa penggugat. Baik, saya selaku Ketua Pengadilan PTN Yogyakarta akan membacakan penetapan dismisal. Menetapkan nomor 04 garing Pendis garing 2019 garing PTUN Yogyakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa telah membaca pengajuan surat gugatan yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2019 dalam perkara antara penggugat yang tadi sudah disebutkan dan tergugat yang tadi sudah disebutkan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Yogyakarta telah mengadakan rapat permusyawaratan untuk memeriksa gugatan para penggugat yang dimasukkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Yogyakarta dengan nomor register perkara 4 garing G garing 2019 garing PTUN Yogyakarta. Menimbang 1. Pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah mengenai surat keputusan Bupati Gunung Kidul dengan nomor 208 garing UP garing Cap titik D garing D4 tertanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Haji Setiono SPD selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. 2. Bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau usaha jabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didasarkan pada definisi tersebut, maka surat keputusan nomor 208 garing UP garing Cap titik D garing D4 termasuk pada objek yang bisa diajukan sebagai dasar gugatan. Karena telah memenuhi unsur yang termuat pada pasal 1, yaitu bersifat tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat TUN yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Bupati Gunung Kidul. 3. Bahwa penggugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana terdaftar dalam register perkara pidana nomor 15 garing Pitsus garing 2012 garing Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Junto nomor 04 garing Tipikor garing 2013 garing Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Junto nomor 1168 K garis miring Pitsus garis miring 2013 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Bahwa dalam hal gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah dengan menggunakan alasan-alasan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 ayat 2 sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 62 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
5. Bahwa dalam hal surat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana telah tertuang dalam pasal 56, sehingga gugatan yang diajukan penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Yang keenam, bahwa dalam hal gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah dengan menggunakan alasan-alasan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 ayat 2, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 62 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. 7. Bahwa dalam hal gugatan diajukan pada tanggal 11 Agustus 2019 dengan objek sengketa yang diterbitkan adalah pada tanggal 31 Desember 2019, maka gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 55A, sehingga gugatan tidak memenuhi unsur dalam pasal 62 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. 8. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan objek sengketa yang dimana penggugat merasa objek sengketa tersebut tidak pernah diajukan dan diperbarui oleh penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat belum dipenuhi oleh pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat, sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 62 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. 9. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh penggugat agar perkara diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat, tidak dijelaskan alasan serta kepentingan penggugat yang mendesak untuk segera diselesaikan, sehingga tidak memenuhi unsur pemeriksaan acara cepat sebagaimana dalam pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak satu pun yang memenuhi unsur pada pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E, serta tidak memenuhi unsur pasal 98 ayat 1, maka terhadap gugatan para penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan acara biasa, serta perlu ditunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut. Menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan telah lolos proses dismisal dan untuk itu dinyatakan diterima. 2. Menolak permohonan acara cepat dan dilanjutkan dengan acara biasa. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan proses pemeriksaan acara biasa dengan susunan majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sebagai berikut. 1. Leonardus Farel SHMH sebagai hakim ketua, Najwa Fitria SHMH sebagai hakim anggota 1, Debrio Dava SHMH sebagai hakim anggota 2. Demikian pembacaan penetapan dismisal pada hari ini. Baik, dikarenakan gugatan penggugat telah memenuhi syarat yaitu memuat subjek, objek, alasan, gugatan tidak prematur, alat bukti yang sudah layak dan PT-UN yang dikeluarkan alasan-alasannya sudah objektif, serta pokok sengketa masih dalam wewenang pengadilan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan bahwa oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dilanjutkan pemeriksaan dengan acara biasa. Kepada Ketua Pengadilan turun dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penggugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan meninggalkan ruang sidang.